Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat beraktivitas untuk warga PKBM Muara Timur. Pada kesempatan hari ini, saya Niklas Bakti selaku Tutor Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya akan memberikan penjelasan mengenai materi, melanjutkan materi yang kemarin, bab 3 ya sekarang kita lanjut ke bab 4 mengenai yaitu sumber hukum Islam. Di modul kalian sudah ada juga bab 4 itu mengenai Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Di dalamnya materi tersebut sama sebetulnya. Cuman di sini saya jelaskan lebih rincinya yaitu sumber hukum Islam. Kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama yaitu macam-macam sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Pastinya sebelum kita lebih lanjut ke materi kita, sudah mengetahui semua ya untuk apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ya pedoman bagi kita bagaimana kita dalam melaksanakan rukun dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Seperti halnya sholat, kemudian perintah untuk puasa, haji dan lain sebagainya itu ada sumber-sumbernya yang memerintahkan. Itu yang dinama sumber hukum Islam. Yang disebut sumber hukum Islam itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua hadis dan sunnah. Kemudian yang ketiga ini pasti yang belum tahu mengetahui ya, ijtihad. Nah, ijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan di modul juga sudah dijelaskan mengenai apa itu ijtihad. Ya, silakan dibaca-baca. Oke, lanjut ya, next. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja. Qara'a yang berarti bacaan. Berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Secara istilah, definisi Al-Quran ini disampaikan oleh banyak ulama, salah satunya disampaikan oleh Dr. Subhi As-Salih. Menurut Dr. Subhi As-Salih, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, secara membacanya bernilai ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi Al-Quran ini adalah kalam-kalam Allah ataupun pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kemudian disampaikan lagi oleh umat-umatnya. Nah, ditulis dan sekarang Al-Quran umumnya pada sekarang itu Al-Quran sudah berbentuk cetakan. Kalau dulu itu kalam ataupun berbicara langsung. Jadi dari malaikat Jibril kemudian turun ke Nabi Muhammad langsung kepada sahabat-sahabat dan umatnya. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya silakan bisa dibaca di modulnya sekalian. Nah, kedudukan sumber hukum Islam Al-Quran ini paling tinggi karena ini adalah sebuah pesan ataupun sabda-sabda dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung ya, melalui perantara malaikat Jibril kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad kepada umatnya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. Nah, sumber rujukan hukum utama. Jadi ketika kita akan melaksanakan sesuatu hukum yang berkaitan dengan kepercayaan kita yaitu agama Islam, maka Al-Quran ini adalah sumber ataupun rujukan pertama yang kita cari di situ. Yang pertama, sebagai rujukan pertama dan menentukan hukum atau ketentuan atau suatu perkara dalam kehidupan, pasti ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Al-Quran merupakan sumber hukum utama.
Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Nah, di sini Al-Quran itu pastinya sudah lengkap sekali uh, mengenai masalah perintah-perintah Allah ataupun mengenai larang-larangan Allah itu pasti ada. Selain hukum rujukan, ini hukum rujukan pertama, ya, sumber utamanya dari sini, dari Al-Quran. Kemudian nanti akan selanjutnya hadis, ya, nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian yang ketiga, sebagian ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan pula telah dijelaskan secara terperinci. Jadi cuman garis-garis besarnya saja kalau di Al-Quran ini. Perlu orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang tafsir, kemudian banyak sekali sumber hukum yang untuk menafsirkan Al-Quran ini. Jadi tidak semudah kita membacanya kemudian bisa menafsirkan dengan seenaknya kita sendiri. Jadi itu tidak bisa ya Al-Quran ini. Karena di situ pesan-pesannya itu cuma garis besarnya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memahaminya dengan metode-metode tertentu sebetulnya, ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama hukum peribadatan dan muamalah. Peribadatan seperti kita beribadah, ya. Muamalah itu eh, bersosialisasi, kemudian tingkah laku kita lah, ya, selama kita berada di dunia ini. Nah, peribadatan ini tentunya seperti sholat dan lain sebagainya, ya. Kemudian kisah-kisah para nabi. Nah, kisah-kisah para nabi ini juga didapatkan dari kandungan, salah satunya ada di kandungan dalam Al-Quran ini juga, kisah-kisah para nabi ini. Ini paling sahih ini ya dari Al-Quran ini ceritanya, ya. Kemudian informasi kehidupan dan alam semesta, diantaranya informasi tentang terbentuknya alam dan penciptaan manusia. Ketika kita sudah belajar mengenai Al-Quran ini, di sana sangat banyak sekali sumber hukum, sumber ilmu, ya. Sebelum orang-orang seperti penemu-penemu luar negeri yang mana membuat suatu teori-teori alam semesta, di Al-Quran sudah dijelaskan. Karena ini adalah suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memang Tuhan, ya. Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yaitu tadi sudah mengetahui sebelum para ahli-ahli ini mengetahuinya. Jadi sudah dikalamkan atau sudah dikisahkan di dalam kandungan Al-Quran ini. Janji dan ancaman Allah SWT terhadap seluruh manusia, janji-janji Allah, ya. Ini ketika kita melakukan suatu kejahatan, ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu bagaimana janji-janji Allah. Kemudian balasan bagi orang yang melaksanakan sesuatu, ya, itu di situ sudah dijelaskan yang termasuk dalam kandungan Al-Quran ini. Kemudian selanjutnya dolalah. Dolalah adalah pengertian yang terdapat suatu atau kata kalimat dalam nas Al-Quran. Dolalah Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu dolalah qat'i dan dolalah zani. Ini bisa dibaca di modul. Bapak tidak akan menjelaskan karena di situ sudah dijelaskan. Kemudian durasi videonya juga agar sedikit, enggak terlalu lama. Kemudian sumber hukum selanjutnya sudah Bapak jelaskan tadi, sudah Bapak nukil sedikit, ya, yaitu hadis dan sunnah. Nah, apa itu definisi hadis? Hadis pertama, menurut ahli fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah, yaitu sanad, matan, rawi. Nah, ini penjelasannya juga ada di
modulnya. Ya, sanad itu apa? Sekelompok orang atau seorang yang mau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita sekarang ini. Nah, itu sanad. Kemudian matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian as-sunnah. Nah, sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi tiga, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, ya, sunnah takririyah. Nah, di dalam sunnah ini kita dapat bisa memahami bahwasanya sunnah itu adalah sesuatu perkataan, ya, perbuatannya, pokoknya segala tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini adalah kesunahan ataupun suatu hukum yang mana kita ini dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu ya. Sampai dengan cara makannya, cara untuk berdagang, cara untuk berkeluarga itu bagaimana. Nabi Muhammad ini adalah suatu rujukan ataupun anjuran bagaimana kita melaksanakannya. Nah, seperti itu ya, percontohan seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam itu sebagai apa? Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pastinya ya, setelah Al-Quran itu tidak cukup ketika kita hanya bisa menyimpulkan Al-Quran dengan yang mana tadi sudah dikatakan bahwasanya Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya garis besarnya saja ya orang-orang tertentu. Kalau bisa dikatakan Nabi Muhammad ini adalah suatu Al-Quran yang hidup, yang mana ketika masih hidup itu masih bisa kita tanyai masalah hukum-hukum, tetapi ketika sudah tidak ada ya, cuman hanya ketinggalan hadis inilah dan Al-Quran itulah sebagai rujukan kita yang mana untuk melaksanakan peribadatan dan muamalah tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperinci ketentuan dalam Al-Quran. Jadi perinci dari Al-Quran ini adalah hadis sendiri. Ya. Kemudian memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan seperti ini, kemudian Nabi Muhammad lah yang menjelaskan, ya, menjelaskan. Oh ini seperti ini. Nah, itu perkataan-perkataan Nabi Muhammad inilah yang meluruskannya atau mana apa memperkuat lah ya, memperkuat bukan meluruskan ya, memperkuat seperti itu. Jadi ketika sudah tidak ada ya sumber hukumnya ya cuman ini yang kita bisa andalkan ya. Kemudian yang ketiga memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Qur'an, ketentuan ya, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Hukum yang belum ada di dalam Al-Qur'an, maka kita bisa lihat di dalam hadis ini sendiri ataupun perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Kita dapat bisa temukan dari hadis ini sendiri. Klarifikasi hadis. Nah, klarifikasi ada dua, ya, yaitu mutawatir dan ahad. Apa itu mutawatir dan ahad? Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat. Perawi itu yang aku mendengarnya, nah seperti itu loh maksudnya. Dari apa yang menerima kemudian menyampaikannya lagi, seperti itu ya. Baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya tabiin ya. Kemudian dipastikan antara mereka tidak bersepakat dusta. Nah, jadi di situ hadis mutawatir ini langsung dari kalangan sahabat ataupun
dari tabi'in. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi hadis ahad. Nah, hadis ahad ini apa? Hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu atau dua perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatirnya. Jadi kalau tadi itu dari sahabat dan tabiin, ini dari lebih dari dua generasi. Jadi kemudian semuanya saya mendengar, kemudian kamu mendengar lagi. Nah setelahnya, nah itu setelahnya mendengar, nah itu dari yang ketiga itu yang mendengar itu hadis ahad. Bisa dilihat di modulnya ya. Oke, lanjut ya. Kemudian hadis mutawatir, oh ini sudah ada eh, definisi dan macam-macamnya ya. Bisa dilihat, kemudian dibaca di modulnya ya. Ijtihad. Nah, setelah hukum Islam itu ada Al-Quran, kemudian hadis, ini ada yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Nah, ini ijtihad ini berasal dari bahasa Arab. Ijtihad hada yajtahidu ijtihadan yang artinya segala kemampuan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal secara istilah. Nah, kita lihat secara bahasa ya. Secara istilah ijtihad artinya menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan suatu hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Nah, hukum selain Al-Quran dan hadis pastinya ada sesuatu yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh maksudnya hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya di dalam kita melaksanakan sesuatu itu pastinya ada yang namanya hukum dengan menggunakan cara ijtihad ini. Dengan metode dengan bersungguh-sungguh menggunakan pikiran yang tentunya benar-benar orang yang alim ya, ulama tentunya di sini yang melakukan ijtihad. Kemudian yang berdasarkan atau sesuai dengan aturan Al-Quran, Al-Hadis, dan tidak menentang dari kedua sumber hukum ini. Seperti itu ijtihad ya. Nah, syarat mujtahid. Mujtahid ini eh, yang berijtihad. Yang pertama memahami isi Al-Quran dalam hadis, terutama berkaitan dengan hukum. Ya, ini syarat mutlaknya ya. Kemudian menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya di dalam kita memahami Al-Quran ya ini tadi metodenya menguasai bahasa Arab ya. Kemudian dengan eh, tata pola apa huruf itu apa namanya ya. Itu ada ya kalau orang-orang pondokan pasti tahu. Kemudian yang ketiga menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Ya, usul fikih. Mengetahui ijma para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan sosial hingga psikologi masyarakat. Nah, seperti ini syarat-syarat mujtahidnya. Kedudukan ijtihad, hukum yang tidak dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis seperti Bapak katakan tadi ya dengan pikiran yang baik, matang dan lain sebagainya yang dengan syarat-syarat ini, syarat-syarat mujtahid ini kemudian tidak boleh meninggalkan sumber hukum ini dua, Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan ketika Al-Quran melarang dan hadis melarang maka kita tidak boleh melaksanakannya. Bahwa pertanyaan tersebut dijelaskan dalam riwayat Darimi. Nah, seperti ya, cara-cara ijtihad pertama kias, istihsan, istihlah, istihab, maslahah, musalah, al-urf, suddu zara'i. Nah, ini silakan bisa dibaca di modulnya masing-masing. Di situ sudah dijelaskan ya. Penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Ini penerapannya apa di dalam kita sebagai umat Islam sendiri? Yang pertama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, perilaku ikhlas, taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Kita sebagai ya harus
suka dengan mendengarkan membaca Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini, menyemak ya, membaca dan menghafalkan Al-Quran, memahami dan mentadaburi Al-Quran, mengamal, mengamalkan kandungan Al-Quran, ya. Tuh, kemudian berperilaku ikhlas. Ini ada satu lagi, berperilaku ikhlas. Nih, rela menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan lain, melaksanakan aturan Allah dengan baik. Nah, itu ya. Kita kalau sekarang ini kita manut para ulama sajalah ya. Tidak usah kita mempunyai suatu anggapan-anggapan yang belum tentu kitab ahli di situ sudah menafsirkan dengan seenaknya sendiri, maka kita akan terjerumus di jurang kebinasaan. Maka dari itu kita kalau bahasa Jawanya gandolan sarungi ulama aja. Kita berkawan, kemudian kita mendengarkan suatu tausiah, itu suatu upaya kita dalam melaksanakan aturan Allah dengan baik ini ya. Salah satunya seperti itu. Nah, kita manut saja sama ulama ya. Kemudian taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya itu sudah menjadi perintah ya. Mempelajari perintah dan larangan suatu beribadah sesuai hukum Islam, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, baiklah. Seperti itu tadi materi yang Bapak bisa sampaikan. Silakan dipahami, jangan cuma melihat dari video tutor ini ya. Maka dari itu silakan dibaca juga buku online-nya ataupun modul drive-nya. Silakan dibuka, dipelajari, dibaca-baca di situ. Kemudian nanti ketika ujian bisa mengerjakan, kemudian syukur yang sedikit ilmu sedikit ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari panjenengan sekalian. Maka dari itu, dari Bapak apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tutur kata kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.